Pernahkah kamu mendengar simfoni musim panas yang tidak dimainkan oleh alat musik apapun, tetapi oleh ribuan makhluk kecil yang tak tampak dari kejauhan? Dengarkan baik-baik. Itu bukan suara lonceng, bukan pula mesin. Itulah suara Tonggeret atau Cicada, serangga yang datang membawa nyanyian kehidupan, cinta dan perpisahan dalam satu napas panjang. Kehidupan seekor Tonggeret tidak dimulai di antara daun atau bunga. Ia tidak lahir di bawah sinar matahari seperti kupu-kupu, atau menetas di air seperti capung. Sebaliknya, Tonggeret memulai hidup dari kegelapan mutlak, dari kedalaman tanah dalam sunyi yang tak terukur. Semuanya bermula ketika seekor betina dewasa, setelah selesai kawin, memilih sebatang ranting. Dengan alat kecil bernama ovipositor, ia melukai ranting itu sedikit, lalu meletakkan telur-telurnya yang mungil di sana bisa puluhan hingga ratusan. Tak lama setelahnya ia mati. Ia tak pernah tahu bagaimana anak-anaknya tumbuh. Takkan pernah mendengar lagu-lagu musim panas yang akan mereka nyanyikan. Beberapa minggu kemudian, telur-telur itu menetas. Muncullah makhluk kecil, seperti kutu tanah bersisik dengan kaki besar yang siap menggali. Namanya nimfa Tonggeret. Naluri purba yang telah terpatri dalam tubuh mereka menggiring mereka jatuh ke tanah. Tanpa diajarkan, mereka tahu mereka harus menggali ke bawah masuk ke dunia akar dan gelap. Dan di sanalah mereka tinggal. Bukan selama satu musim, bukan setahun, tapi bisa 13 bahkan sampai 17 tahun. Satu angka ganjil yang seakan menjadi kode rahasia dari semesta. Di kedalaman tanah mereka tidak tidur. Mereka meminum cairan akar, bergerak perlahan, tumbuh sangat lambat, menjalani hidup dalam keheningan dan kegelapan yang tak terbayangkan. Selama itu mereka mendengar denyut waktu, bukan suara. Mereka merasakan suhu, bukan cahaya. Dunia permukaan mungkin telah berubah. Pohon tumbuh dan ditebang. Perang dimulai dan berakhir. Manusia lahir dan mati. Namun mereka tetap tinggal diam menanti isyarat dari bumi. Mengapa 13? Mengapa 17? Dua angka ganjil yang tampak seperti teka-teki matematika alam. Para ilmuwan menyebut ini sebagai bentuk predator avoidance. Strategi agar Tonggeret tidak muncul bersamaan dengan siklus hidup predator mereka. Ada pula yang percaya bahwa karena 13 dan 17 adalah bilangan prima, kemunculan mereka tidak akan pernah bersamaan dengan siklus musuh alaminya. Namun satu hal yang pasti, Tonggeret tidak hanya diciptakan oleh alam, tetapi juga oleh waktu. Ketika tahun ke-13 atau ke-17 tiba, sesuatu dalam tanah berubah. Suhu mulai naik, dan saat permukaan tanah mencapai sekitar 17 hingga 18 derajat Celcius. Alarm alam berbunyi. Mereka bangkit, satu persatu dari dalam tanah. Ribuan, jutaan, dalam satu malam. Orang-orang menyebut ini sebagai kebangkitan dari kubur, bukan karena mereka mati, tetapi karena cara mereka muncul sangat mirip dengan roh yang kembali. Ribuan lubang kecil muncul di tanah di bawah pohon-pohon. Dari sana, makhluk kecoklatan merangkak naik. Belum bersayap, belum menyanyi. Mereka adalah nimfa, akhir tahap terakhir sebelum berubah menjadi dewasa. Dengan perlahan nimfa-nimfa ini memanjat batang pohon. Mereka menempel, diam, lalu tubuh keras mereka mulai merekah. Sebuah celah terbuka di punggung. Dan dari sana keluar tubuh baru, lembut, bersayap, dan rapuh. Sayap bening perlahan terbentang. Tubuh berubah warna, mengeras di bawah sinar malam. Dan dalam beberapa jam, lahirlah Tonggeret dewasa. Ketika matahari pertama menyinari hutan, udara tidak lagi sunyi. Suara pertama terdengar. Satu klik, satu dengung, lalu disusul ribuan lainnya. Dalam hitungan jam, hutan berubah menjadi panggung raksasa. Tonggeret tidak bernyanyi dengan pita suara. Mereka punya alat bernama timbal struktur berongga di perut, yang bisa dikontraksikan ratusan kali per detik. Setiap kontraksi menciptakan bunyi tik yang diperkuat oleh rongga tubuh. Mereka hingga menjadi dengungan yang bisa mencapai 100 desibel, setara dengan suara gergaji mesin. Dan inilah musik mereka.
lagu cinta, nada persaingan, simfoni yang tak bisa diciptakan sendirian. Yang bernyanyi adalah para jantan, yang mendengar adalah betina. Betina tidak bersuara, tapi punya pendengaran luar biasa. Ia memilih jantan berdasarkan kekuatan, konsistensi, dan keunikan suara. Karena dalam dunia Tonggeret, suara adalah lambang genetika terbaik. Jika tertarik, betina mendekat. Mereka kawin. Lalu betina mulai mencari tempat bertelur, seperti ibunya dulu. Dan sang jantan akan terus bernyanyi, sampai napas terakhirnya habis. Tonggeret dewasa hanya hidup 4-6 minggu. Tidak makan, tidak membangun sarang, tidak membesarkan anak. Mereka hanya bernyanyi, kawin, dan mati. Satu persatu Tonggeret mulai gugur, dimakan burung, tikus, rakun, bahkan manusia di beberapa budaya. Namun kematian mereka bukan sia-sia. Tubuh mereka menjadi pupuk alami, memperkaya tanah yang akan menyambut anak-anak mereka kelak. Dengan cara ini, Tonggeret adalah denyut besar ekosistem. Mereka datang dalam jumlah luar biasa, mengguncang seluruh rantai makanan, lalu menghilang seperti ilusi. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari Tonggeret? Bahwa hidup tidak harus panjang untuk bermakna. Bahwa satu musim bisa cukup untuk mencipta simfoni. Tonggeret tidak menyanyi untuk dirinya sendiri. Ia bernyanyi agar didengar. Dan ia hanya bisa terdengar jika ada yang lain yang bernyanyi pula. Tonggeret adalah lambang kebersamaan. Bahwa kita semua adalah bagian dari simfoni besar yang disebut kehidupan. Di Jepang, suara Tonggeret menandai musim panas dan nostalgia. Di Cina, cangkangnya menjadi simbol kebangkitan jiwa dalam pemakaman bangsawan. Di Yunani, mereka disebut sebagai makhluk yang hidup dari musik dan cinta. Penyair yang tak makan dan hanya menyanyi. Mereka adalah filsuf bersayap yang mengajarkan kita bahwa setiap momen betapa singkat pun bisa menjadi puisi. Dan mungkin itulah alasan mereka menyanyi sekeras-kerasnya. Karena mereka tahu, ini adalah satu-satunya musim panas yang akan mereka punya. Simfoni mereka akan berhenti. Namun maknanya akan tinggal di antara ranting di dalam tanah dan mungkin di dalam hati kita yang mendengarnya. Kita manusia yang hidup dalam kesibukan tanpa henti, sering lupa bahwa ada makhluk yang menunggu belasan tahun hanya untuk muncul sebentar, menyanyi mencinta dan kemudian pergi untuk selamanya. Tonggeret mungkin tak mengenal cinta seperti manusia, namun mereka mengerti tentang pentingnya waktu, tentang pertemuan, dan tentang arti sebuah momen. Karena bagi mereka satu musim panas adalah segalanya, dan tak ada waktu untuk menunda. Suara mereka kini hilang. Namun gema dari nyanyian mereka masih tertinggal, di dalam ingatan hutan, di dalam rekaman udara, dan mungkin di dalam jiwa kita yang sempat mendengarnya.